masih ada apa ya, bercak-bercak. Kemarin hujan ya? Ya. Jadi kurang bersih ya. Nanti silakan yang punya jadwal pada pagi hari ini, nanti setelah keluar main nanti tolong dibersihkan lagi ya. Biar kelasnya itu kelihatannya bersih dan indah, rapi, oke? Karena kalau kelasnya sudah bersih dan indah, maka belajar kita pun, kegiatan belajar mengajar pun akan nyaman begitu ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Baik, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Mana ketua kelasnya? Repa, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Aulia, Bu. Aulia, dengan sama siapa lagi? Sama Rahmatul Aini. Rahmatul Aini. Repa tahu kemana? Dia sakit, Bu. Udah dia izin di WA grup. Yang sakit siapa? Aulia. Aulia dengan? Aini. Dengan Aini. Oke, berarti semua sudah untuk pada pagi hari ini sudah siap ya untuk menerima pembelajaran dari Ibu Guru. Ya, Bu. Guru mau pasang dulu perlengkapannya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan menampilkan tentang keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas kita. Coba di sini Baik Melani untuk membacakan dulu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama ya. Silakan Baik Melani. Keyakinan kelas: 1. Menghormati Bapak atau Ibu Guru dan teman sejawat. 2. Masuk tepat waktu. 3. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Menghargai pendapat teman. Baik anak-anakku, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Dan tolong ini diperhatikan dengan baik ketika kita sedang belajar, oke? Baik, Bu Guru akan lanjut ke materi saja ya. Alhamdulillah. Cakupan materi kita pada pagi hari ini adalah tentang yang kedua, Kenapa perlu mempelajari sejarah? yang ketiga, Manusia perlu belajar. baik. Nah, di sini tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Di sini setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu ya. Itu diharapkan mampu di situ ya. Coba Revalina bacakan tujuan dan indikatornya. 1. Mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar sejarah. 2. Menjelaskan tentang sejumlah konsep ilmu sejarah, dapat menguraikan tentang berbagai peristiwa bersejarah serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, membuat laporan tugas. Yang keempat, menunjukkan sikap dan pandangan yang mencintai bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bagus. Nah, di situ inilah tujuan kita ya. Ingat tujuan itu, tujuan ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa semua tujuan ini tercapai atau tidak ya? Itu tergantung kalian nanti. Baik. Nah, tadi Revalina sudah menyebut di situ ya ada ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada yang masih ingat tidak dengan ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia.
Ya, baik. Kemudian yang kedua, Eva. Ya, silakan. Memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Kemudian yang ketiga, Mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. nah, kemudian yang keempat, Memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini. nah, kemudian yang kelima. Kelima, menumbuhkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif. Bagus. Nah, itu adalah jawaban dari mengapa kita perlu mempelajari sejarah. Nah, di situ disajikan dari berbagai sumber. Kegunaan ilmu sejarah itu adalah menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi mungkin. Ya, kemudian yang kedua, di situ memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama ya seperti yang kita miliki pada saat ini. Kemudian yang ketiga di situ mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif ya, secara bersama di situ maksudnya. Kemudian yang keempat, memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang ya. Di situ hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini. Jadi kita di apa istilahnya regenerasi ya. Kemudian yang kelima di situ menumbuhkan kecakapan berpikir kritis, kreatif dan imajinatif. Baik, selanjutnya. Nah, di situ juga mengapa perlu mempelajari sejarah yang nomor 6 ya, menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah secara seperti mencari sumber heuristik. Apa sih heuristik itu? Ilmu yang
Ya, baik. Yang dijawab oleh JP tadi itu adalah benar di situ ya. Itu adalah tokoh-tokoh pelaku yang terlibat pada saat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Di situ ada Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Soekarni, Hairul Saleh dan Sayuti Melik. Itu adalah tokoh-tokoh, memang tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi atau tokoh-tokoh pelaku di situ ya, atau pelaku sejarah. Baik, di sini manusia dalam sejarah adalah manusia dalam kajian ilmu sejarah adalah subjek dan objeknya di situ ya. Manusia dengan segenap gagasan dan tindakannya adalah penggerak sejarah yang membawa perubahan di masyarakat. Nah, ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut, maka di sana kita sudah menjadi merdeka di situ ya. Karena bait-baitnya itu di situ sudah ada. Misalnya proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di sana Insinyur Soekarno itu sudah menyatakan kalau Indonesia itu sudah merdeka. Terus kita lanjut ke sejarah dalam dimensi ruang. Kira-kira ada yang bertanya? Ayah, silakan Heri. Mengapa ruang sangat penting dalam sejarah? Ya baik, saya ulangi ya, atau ibu guru ulangi. Kenapa ruang itu sangat penting dalam sejarah? Kira-kira ada yang bisa? Lagi silakan dijawab. Karena ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam proses perjalanan sejarah. Bagus. Ruang itu adalah tempat di mana pelaku itu melakukan sesuatu itu atau sejarah itu di situ ya. Itu namanya ruang di situ. Seperti tadi Ibu Guru sudah menayangkan tentang permainan sepak bola itu. Di situ ada ruangnya di situ ya. Ya. Oke. Seperti yang kita ketahui di sini, sejarah dalam dimensi ruang itu adalah dalam ilmu sejarah dimensi ruang atau spesial merujuk pada tempat suatu peristiwa sejarah. Di situ tempat suatu peristiwa itu terjadi. Baik, next. Sejarah dalam dimensi waktu. Nah, di situ dimensi waktu merupakan pada kapan Suatu peristiwa terjadi. Kapan suatu peristiwa itu terjadi di situ ya. Dimensi waktu dapat berupa detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan pada abad. Ya, abad pada masa lampau. Baik. Nah, sekarang Ibu Guru mau membentuk kelompok dulu ya. Kelompok baru kita buat lagi ya. Silakan berdiri, semua berdiri. Kelompok. Ibu Guru mau membuat kelompok ya, karena Ibu Guru akan memberikan kepada kalian tugas di sana, tugas kelompok di situ ya. Sekarang Ibu Guru mulai dari Sriani. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4. Ya, sekarang pilih kelompok 1 yang tadi itu mana? Kelompok 1 duduk di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti Sogi duduk di sini ya. 1. Kelompok 2 di situ. Kelompok 2 di situ. Kelompok 3 di situ. Itu kelompok 4. Silakan cari kelompoknya. Kelompok sudah terbentuk ya. Jadi Ibu Guru akan memberikan masing-masing kelompok tugas di sini. Nanti untuk dikerjakan pada pagi hari ini. Kemudian dikumpulkan langsung. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok ini? 3. Kelompok 2. Guru memberikan waktu selama 20 menit untuk bekerja sama ya. Oke. Silakan dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Perhatikan ya, untuk mencari sumber dari tugas tersebut
yaitu tempat di mana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti sejarah yang nyata. 2. Waktu, yaitu saat terjadinya peristiwa sejarah dan dapat menjelaskan kronologis dalam kajian sejarah. Yang ketiga, manusia, yaitu unsur terpenting dari sejarah, karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dan melibatkan manusia. Dimensi sejarah. Dalam sejarah terdapat 3 dimensi yang sangat terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu 1. Dimensi masa lalu, hal yang terjadi karena mengenai kehidupan dan kebudayaan manusia, dapat digunakan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk melalui kehidupan selanjutnya. 2. Dimensi masa sekarang, segala hal yang menyelimuti kehidupan sehari-hari di masa sekarang, yang dapat menentukan masa yang akan datang. 3. Dimensi masa akan datang, suatu masa yang belum terjadi. Segala sesuatu yang dilakukan di masa sekarang akan mempengaruhi masa depan. Belajar dari dimensi masa lalu dan masa sekarang untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dimensi yang akan datang. Orang sukses tidak akan pernah melupakan sejarah. Baik, mungkin sebelum Mbak Melani kembali ke tempat, mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain? Tidak ada ya? Nah, sekarang ditutup aja. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 1, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ruang dan waktu adalah objek utama dari sejarah. Ya, baik, dari hasil diskusi dari kelompok ini hasil persentase dari kelompok 1, mungkin ada dari kelompok yang lain ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan kelompok 2. Oke, saya akan menambahkan sedikit tentang ruang. Memang benar peristiwa itu tidak akan terjadi tanpa adanya media, ruang, dan waktu. Ruang merupakan ruang atau dimensi spasial, merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Ya. Udah, itu aja. Ya. Terima kasih Mbak Melani karena sudah menambahkan dari kelompok 1. Ya. Udah, sekarang Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok saja hasil dari kelompok kami tentang kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Terakhir ya, kelompok 3 silakan maju ke depan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok kami, kelompok 3, untuk membacakan hasil diskusi kami. Gus. Pertanyaannya, apa hubungan antara manusia dengan sejarah? Dari uraian tentang pengertian manusia dan sejarah tersebut di atas, dapat dilihat bahwa antara manusia dengan sejarah mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hubungan paling sederhana antara manusia dengan sejarah adalah bahwa manusia merupakan objek sekaligus pelaku subjek dalam sejarah. 1. Manusia sebagai objek sejarah mengandung arti bahwa manusia adalah pokok kajian, penelitian, bahasan, dan lain-lain dalam sejarah. 2. Manusia sebagai subjek sejarah mengandung arti bahwa manusia adalah pelaku sejarah. Sejarah pada hakikatnya adalah hasil perbuatan manusia. Dari kelompok 3 tadi, mungkin ada tambahan dari kalian? Silakan kelompok 4 mau menambahkan. Ya, seperti yang terjadi di peristiwa Rengas Dengklok itu, di situ ada terlihat beberapa tokoh yang terlibat
nilai 85. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1 di sini Ibu Guru kasih nilai 80. Kemudian untuk kelompok 4 Ibu Guru kasih nilai 85. Dan kelompok 3 Ibu kasih nilai 90. Jadi yang kemudian semua sudah dapat yang terbaik juga dari Ibu Guru ya. Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan tentang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah ya. Semoga saja kalian bisa paham dengan apa yang Ibu Guru paparkan tadi. Kalian di sini sudah paham semua kan? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan tentang pemaparan tadi yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi. Oke, saya Bu. Saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran untuk hari ini. Dari tadi pertama Ibu sudah menayangkan slide tentang tujuan pembelajaran dan juga keyakinan kelas kita. Dan tadi setelah itu Ibu memberikan materi. Dalam materi itu tersebut ada manusia, ruang dan waktu. Dalam Dimensi ruang dan dimensi dan waktu tersebut kita dapat berkolaborasi dengan dan kita juga disuruh berdiskusi dengan teman-teman, dan kami sudah berdiskusi dan itu hasilnya yang di depan, dan kami sudah mendapatkan beberapa materi juga untuk pada hari ini. Sekian Guru, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Jadi sekarang ya, Ibu Guru mau membagikan kertas ini ya, dan akan memberikan kalian tugas. Tugasnya nanti ditulis di kertas ini. Ibu Guru akan mengambilnya minggu depan. Ya, Bu. Ya, pelajaran sejarah minggu depan itu